Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pani selaku Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Mangunjaya yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat dan rahmat Allah karena kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari tempat kita masing-masing untuk datang ke tempat yang barokah ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, bukanlah saya yang mengajari atau menggurui jemaah sekalian, akan tetapi teringat dengan sabda Rasulullah yang mengatakan, "Sampaikanlah dariku walau satu ayat." Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Memaksimalkan Waktu. Hadirin wal hadirat calon-calon penghuni surga insya Allah. Berbicara tentang waktu, kata sibuk adalah kata yang paling sering digunakan orang dalam hidup. Kalau kita berbicara tentang sibuk, siapa sih sesungguhnya di dunia ini yang tidak sibuk? Semakin tinggi sosial, semakin tinggi pula kehidupan, kesibukan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin hafizakumullah, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita manusia adalah waktu. Bahkan Al-Quran menunjukkan 40 lebih kata untuk menunjukkan waktu. Sampai-sampai Allah banyak bersumpah atas nama waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar. Dan masih banyak yang lainnya. Menurut para ulama, sesuatu yang menjadikan Allah menunjukkan ahamiyatus syai'. Sesuatu itu penting dan bernilai manfaat bagi manusia. Kalau bahasa kerennya, time is very important for human life. Waktu itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Imam Al-Ghazali di dalam buku Hidayatul Hidayah mengatakan, waktu itu ibaratkan berlian. Jadi hadirin sekalian, jika kita diberi permata atau berlian, pastilah kita akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Betul? Ya, betul. Maka begitulah, kita harus bisa menjaga waktu yang Allah berikan kepada kita, supaya tidak terbuang sia-sia. Waktu ada dua karakternya. Yang pertama, dia begitu cepat berlalu. Yang kedua, dia tidak akan pernah kembali. Jadi, ketika kita sudah melakukan satu pekerjaan, segeralah melakukan pekerjaan yang lain. Karena menurut Imam Syafi'i mengatakan, waktu itu ibaratkan pedang. Jika kamu tidak mampu memotongnya, maka ia akan memotongmu. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah mengapa waktu berperan sangat penting di dalam kehidupan. Karena barang siapa yang menyanyiakan waktu, berarti dia telah menyanyiakan hidupnya dong. Akan tetapi, sayang seribu sayang, banyak orang yang mengira waktu luang adalah waktu untuk bersenang-senang. Sehingga dia menelantarkannya. Dan mereka melakukan hal-hal yang tidak dan sama sekali tidak mendesak, seperti posting di sosial media, di Facebook, Instagram, WA, IG, TikTok, Instagram sama IG sama ya, komen status, chattingan sampai berjam-jam, sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Na'udzubillahi min dzalik. Berpoya-poya dan menghamburkan harta benda untuk hal di dunia, bukankah sebaiknya yang kita peroleh itu untuk hal jalan beramal di jalan Allah, seperti berinfak, bersedekah, dan membayar zakat, dan menghabiskan masa muda dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering diucapkan oleh anak muda sekarang. Habiskanlah masa muda kita dengan bersenang-senang. Nanti kita tua, barulah kita tobat. Hei, sesungguhnya orang yang cerdas menurut Islam adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang baik dan disukai Allah yaitu mengisi waktu luang dengan membaca,
menghafal, memahami Al-Quran, karena jika kita membawa Al-Quran, setan biasa-biasa saja. Jika kita membukanya, setan mulai curiga. Jika kita membacanya, setan mulai kepanasan. Jika kita memahaminya, setan akan kejar-kejar. Jika kita mengamalkannya, setan akan stuck. Maka dari itu, marilah kita sebelum terlambat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum datang lima perkara, yaitu hidup sebelum mati, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, waktu luang sebelum waktu sempit, sehat sebelum sakit. Karena itu, sebelum terlambat, sebelum kematian memanggil kita, marilah kita bersama-sama untuk memanfaatkan dan memaksimalkan dari sisa umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Sang Pencipta. Kalau kata penyanyi Lady Opik mengatakan, bila waktu telah memanggil teman sejati, tinggallah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati, tinggallah sepi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di dalam hati para hadirin, saya ucapkan mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Benaran hanya datangnya dari Allah, dan kesalahan datang dari saya yang tidak luput dari kata lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.